Selamat datang di Youth Online Service. Saya yakin kita semua punya sukacita yang sama, karena kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah, memuliakan namanya, terlebih kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, saya mau memberitahukan buat kita semua yang ingin memberikan persembahan ataupun persepuluhannya, dapat dikirimkan secara transfer melalui rekening BCA ataupun rekening BNI Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Mari kita mau beribadah bersama, kita akan mulai. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa, karena Engkau baik, Engkau penuh kasih setia, Engkau senantiasa melakukan perkara besar dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami ada saat ini dan kami siap untuk memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu melalui ibadah kami hari ini kami boleh diubahkan, kami boleh semakin cinta akan Engkau, kami semakin menjadi anak Tuhan yang rindu, bahkan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan seluruh rangkaian ibadah hari ini hanya untuk memuliakan Engkau, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji nama Tuhan, kami siap bersukacita di dalamnya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. God bless. Kami datang menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Engkau Allah aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan di hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon pertolongan daripada Roh Kudus untuk memberikan penerangan bagi kami semua supaya kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini sungguh-sungguh bisa memberikan satu nasihat yang baik buat kami, satu kekuatan, satu motivasi, dan sekaligus juga berkat buat kami semuanya. Karena itu ya Roh Kudus tuntun kami semua, dan biarlah kami bisa mendapatkan yang terbaik dari kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Hamba-Mu yang akan menguraikannya, biarlah kiranya Tuhan melayakkan hamba dan bisa menguraikan kebenaran firman Tuhan ini seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami mau serahkan saja pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah memasuki minggu-minggu terakhir di bulan Oktober ini. Banyak hal pasti yang dialami dalam perjalanan kehidupan yang ada. Yang jelas suka dan duka itu silih berganti, yang istilahnya dialami oleh kita sebagai orang-orang yang percaya di tengah-tengah dunia ini. Banyak hal yang kadangkala membuat kita khawatir, banyak hal juga kadangkala membuat kita bisa bersukacita, bergairah dan bersemangat. Namun dalam kesempatan yang baik ini kita melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa. Bagaimana firman Tuhan mau membawa kepada kita di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah ketidakberdayaan kita sebagai orang-orang yang berkata pengikut Tuhan, kita ada kebenaran yang bisa memotivasi kita. Kebenaran yang bisa memberikan apa? Satu dorongan besar buat kita. Karena apa? Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu adalah penuntun, pedoman buat kita semuanya. Kalau hari ini kita dibawa dalam satu bagian dari firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 27, di situ dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Wow, luar biasa ya. Di sini Tuhan Yesus membawa kepada murid-murid satu pesan yang sangat-sangat luar biasa. Mengapa? Karena mereka itu dalam situasi dan kondisi, kalau kita mau saksikan dalam bagian ini, mereka itu kan tidak lama lagi akan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Pasal ini sebenarnya Yesus mulai mengarahkan, ya, mulai berbicara secara khusus kepada mereka. Yesus mulai menekankan hal-hal yang penting dalam hidup mereka. Yesus mulai memberikan pengajaran-pengajaran yang serius buat mereka. Dan khususnya dalam pasal ini kalau kita melihat, sesungguhnya ada hal yang mereka pada waktu itu ya mendapatkan satu apa? Satu nasihat penting buat mereka. Yesus tahu apa yang sedang dialami, apa yang sedang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Makanya ada pesan penting. Pasti mereka sedang gelisah. Waktu Yesus mulai bicara, tidak lama lagi akan meninggalkan mereka. Wah, pasti itu seru ya. Pasti itu memberikan rasa apa bagi mereka. Wah, nanti siapa yang akan mendampingi mereka? Nah, disinilah dalam situasi yang seperti itu datang pesan Tuhan kepada mereka. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Wah, jangan gelisah dan gentar hatimu. Saudara, ini penting sekali di masa-masa kritis ya. Dalam situasi yang sulit ya. Memang wajar kalau murid-murid juga mereka apa? Merasa seperti itu. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kepanikan. Tetapi dalam bagian ini saya melihat ada satu hal yang penting untuk bisa menjadi apa? Satu hal juga yang bisa memotivasi kepada kita semuanya. Ketika saat genting, ketika ketakutan muncul, ketika kekhawatiran muncul, ada pesan Tuhan, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan yang luar biasa dalam bagian ini adalah bagaimana Tuhan Yesus memberikan perbandingan. Damai sejahtera yang dia berikan dikatakan apa? Berbeda dengan damai yang ada dalam dunia. Tidak sama, dia bilang. Wah, ini berarti ada satu hal yang bagi saya penting, ya, menarik.
Mengapa? Karena dalam bagian ini kalau kita melihat apa yang Tuhan Yesus bawa, apa yang Tuhan Yesus sampaikan, itu adalah sesuatu yang bagi saya menarik. Mengapa? Karena dia bandingkan damai sejahtera yang dia berikan itu berbeda dengan damai yang ada dalam dunia. Wah, ini kan dua hal yang sangat luar biasa kalau kita renungkan dalam bagian ini. Sedangkan situasi itu ya, kalau kita lihat, wah, itu situasi juga yang sulit. Nah, mungkin juga kita sebagai orang yang percaya, ya, sama-sama juga mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupan ini. Mungkin ada ketakutan, ya, mungkin anak-anak muda juga berpikir masa depan, ya. Mungkin juga orang-orang yang sedang bekerja, ya, bingung juga. Orang-orang yang sudah nantinya mau lulus, ya, wah, bagaimana nanti? Bisakah saya bekerja? Bisakah? Atau juga anak-anak muda bingung, waduh, bagaimana dengan teman hidup saya? Bagaimana saya nanti ke depan? Kalau ditinggal orang tua, bagaimana hidup saya? Demikian pula yang bekerja, ketika di PHK, ketika tidak ada yang namanya usaha yang berjalan dengan lancar, semua penuh dengan tanda tanya. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Apa pesan dari firman Tuhan pada kesempatan ini? Dalam bagian dikatakan bahwa yang pertama berkaitan dengan ayat ini, bahwa damai sejahtera Kristus itu real, ya. Itu sejati. Tidak tergantung pada apa? Pada situasi. Jadi damai yang Yesus berikan itu real. Itu nyata. Itulah murni. Berbeda dengan dunia. Menawarkan yang namanya damai, ya. Yang boleh kalau kita katakan ada kesenangan, ya, kebahagiaan, kesukacitaan dan lain sebagainya. Itu berbeda. Dunia menawarkan yang semu. Yang kelihatannya itu memang itu mengasihkan, menyenangkan. Tetapi apa? Wah, itu bisa saja membuat akhirnya berbeda. Karena apa? Karena itu tergantung dengan situasi. Contoh, ya, kalau kita pergi ke tempat mana yang penuh dengan keramaian. Wah, di sana banyak keramaian. Orang senang di sana. Tetapi coba ketika ada bom. Wow. Suasana senang, ya, suasana sukacita bisa berubah. Karena keadaan. Tetapi Yesus berkata, damai yang kuberikan ini nyata. Ini sejati murni yang tidak tergantung dengan keadaan atau segala situasi yang ada. Artinya begini, dalam konteks bagian ini kalau kita melihat, kan Yesus kan tidak lama lagi akan meninggalkan mereka. Yesus akan ditangkap. Ini realita. Ini fakta. Artinya bahwa Yohanes 14 ayat 27 ini menunjukkan bahwa realita itu tidak berubah. Artinya fakta bahwa damai sejahteranya juga tidak meniadakan yang namanya fakta-fakta yang ada. Seperti begini. Ketika Tuhan Yesus berkata damai sejahtera ini, kan situasinya pada waktu itu sedang kacau. Murid-murid sedang diperhadapkan dalam suatu tekanan, suatu situasi yang berat. Tapi Yesus bilang damai sejahtera aku berikan. Tidak sama dengan dunia. Artinya para murid tetap dalam bahaya. Sedangkan Tuhan juga akan dianiaya nanti. Akan disalibkan. Ya, ini fakta. Artinya damai sejahtera ini yang diberikan oleh Tuhan tidak meniadakan namanya fakta-fakta kejadian-kejadian yang ada. Tetapi di sini kita melihat bahwa orang-orang yang percaya seringkali menginginkan damai yang dari dunia. Yaitu apa? Melalui perubahan situasi. Itulah damai yang sementara sebenarnya. Maka ia tak akan merasa damai dalam keadaan ketakutan. Tapi Yesus berbeda. Damai sejahtera itu bisa dirasakan ketika saat kita sedang dalam ketakutan. Itu tidak terpengaruh. Artinya jaminan yang Yesus berikan itu berbeda dengan dunia tawarkan. Dunia menawarkan seperti ini, itu sifat sementara saja. Tetapi damai sejahtera yang sesungguhnya, yang Yesus katakan itu, walaupun situasi yang mencekam, walaupun situasi yang betul-betul sulit, tetapi damai sejahtera itu betul-betul bisa memberikan ketenangan. Mengapa? Karena Yesus memberikan jaminan itu. Itu yang pertama. Jadi damai sejahtera tidak tergantung dalam situasi atau kondisi yang ada, karena itu memang betul-betul nyata Tuhan Yesus berikan.
Dan kita bisa saksikan bagaimana Rasul Paulus, contoh sangat sederhana, ya. Ketika dia di penjara, apa yang dia rasakan? Apakah dia marah kepada Tuhan? Apakah dia protes kepada Tuhan dalam situasi yang seperti itu? Tidak. Kalau kita melihat kitab Filipi ditulis di dalam penjara, dan tema kitab Filipi itu adalah sukacita. Coba bayangkan itu. Orang yang di dalam penjara tapi bisa berkata sukacita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ini kan tidak masuk akal. Nah, orang yang mengalami damai sejahtera itu yang tidak terpengaruh dengan keadaan dan situasi yang ada. Malah dalam situasi yang seperti itu, nah itulah yang dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Itu poin pentingnya. Artinya tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang ada. Makanya Paulus tetap semangat walaupun dia dalam situasi yang berat. Itu damai sejahtera yang Tuhan berikan. Yang kedua, damai sejahtera itu muncul dari dalam diri kita. Karena apa? Karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Iya kan? Waktu pertama kali kita dikatakan ada tantangan, ya biasanya kan ditantang. Siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus? Firman Tuhan berkata, bukalah hati, ya. Barang siapa mengaku dengan mulutmu percaya, ya, dengan percaya dengan yakin, maka akan diselamatkan. Artinya, ketika kita percaya, secara otomatis itu damai itu sudah ada karena Yesus tinggal diam di dalam diri kita. Oh, ini luar biasa. Berbeda dengan dunia yang di dalamnya hanya kelihatan keluar, ya luarnya saja. Ya, kalau kita lihat secara duniawi kan seperti itu. Ketika hendak melakukan yang namanya aktivitas atau apapun itu di dalam kehidupan yang ada, karena itu dilihat dari luar saja, wah itu mempengaruhi. Sehingga situasi itu bisa membuat orang akhirnya apa? Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, tidak ada rasa yang namanya ketenangan. Karena dari luarnya saja keadaan itu mengubah. Tetapi ini yang dalam diri kita ini sendiri, itu yang sangat luar biasa. Makanya Tuhan Yesus kalau dalam pasal 17 ya, itu doa Yesus yang luar biasa. Dia memberitahukan, aku berdoa untuk mereka, ya. Bukan untuk dunia aku berdoa, tapi dikatakan untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Wah, luar biasa. Tuhan berdoa dalam bagian ini. Ketika Tuhan disalibkan, bukan karena dosa, tetapi melainkan difitnah, diperlakukan secara tak adil. Orang banyak malah mengejek dia. Tetapi apa yang terjadi? Yesus tetap, ya, memberikan yang namanya sesuatu yang berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Terkadang kita mungkin juga seperti itu. Karena kita tidak melihat ada pribadi Yesus yang sudah memberi teladan kepada kita. Yesus mengalami hal yang berat. Tetapi apa yang terjadi? Dia tetap damai. Dia tetap mengalami sukacita. Karena apa? Karena dari dalam. Damai sejahtera yang melimpah keluar dari hati justru membuat orang percaya berani melangkah dalam kebenaran. Karena apa? Karena damai sejahtera itu dari Tuhan. Sehingga apapun sebenarnya pengalaman hidup ini tidak menjadi kita takut untuk melangkah. Ada orang kan takut melangkah. Ada orang takut untuk apa? Mengambil risiko yang berat. Karena terlalu banyak berpikir, wah nanti begini, nanti begitu. Nah, kekhawatiran itu seringkali menjadi hantu yang momok dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetapi kalau kita yakin apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, kita percaya seperti yang dikatakan, kita bisa melangkah terus maju karena kita punya keyakinan itu. Tuhan pasti memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita sehingga benar-benar damai sejahtera itu muncul di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, damai sejahtera itu apa? Dikatakan ini dari Roh Kudus, ya, yang akan menolong. Damai sejahtera merupakan yang itu nama atributnya Allah. Itu maka di sini kalau kita melihat sekalipun ada konflik, sekalipun ada persoalan, karena itu atribut Allah, pemberian Allah, maka kita bisa melewati semuanya itu. Jadi pertanyaannya dalam kehidupan kita ini sebenarnya apa? Yang perlu kita taklukkan ini rasa takut kita itu. Rasa gentarnya kita ini, saudara. Karena ya jaminan kan sudah jelas. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu.
Mengapa? Karena dunia menawarkan yang semu, yang sementara saja. Tetapi yang dari Tuhan itu kekal dan tidak mempengaruhi dan terpengaruh. Karena apa? Karena Allah sendirilah yang memberikan itu, dan itu atribut yang luar biasa. Dan bagi saya, satu hal yang bagi saya untuk terus kita melangkah dan maju dalam hidup ini, karena kita punya damai sejahtera itu. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Awalnya mereka kehilangan damai sejahtera, ya kan? Mereka kehilangan segala-galanya. Mereka putus asa. Mereka frustrasi ketika Yesus mati di atas kayu salib. Mereka pikir mereka sudah kehilangan segala-galanya. Makanya mereka pesimis untuk menjalani hidup. Kembali ke masa lalu mereka. Mereka menjadi apa yang sudah mereka lakukan dulu, kembali mereka di sana. Tetapi luar biasa, ketika Yesus bangkit, apa yang Yesus katakan kepada mereka? Damai sejahtera. Wah, itu luar biasa. Ini milik Tuhan. Dan apa yang mengubah mereka? Damai sejahtera ini mengubah mereka. Sehingga dalam Kisah Para Rasul kalau kita lihat, mereka mengalami tantangan, mereka terus maju. Mereka tidak gentar, mereka tidak takut lagi. Karena mereka sudah ada yang menjamin mereka. Itulah yang Yesus katakan, damai sejahtera telah kuberikan kepadamu. Ini yang harus menjadi perenungan buat kita. Melangkah dalam hidup ini dengan penuh keyakinan atas kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Kau beri buat kami. Kami bersyukur karena kami diberikan nasihat-nasihat yang baik, sekaligus juga petunjuk-petunjuk kekuatan motivasi dari firman Tuhan. Memberkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu ini. Biarlah dimanapun kami betul-betul terus diingatkan. Dan akhirnya kami terus memiliki suatu keyakinan yang kokoh dalam kehidupan ini. Ada banyak rintangan, ada banyak tantangan, ada banyak masalah, ada banyak pergumulan. Itu fakta, itu realita. Tetapi kami percaya lebih daripada itu. Ada jaminan yang lebih besar dari semuanya itu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau Allah yang beserta kami Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, yang menciptakan langit dan bumi, penguasa di alam semesta ini. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu lah kami bisa bersama-sama beribadah, berbakti, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan di hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kebaktian ini. Kami sudah menikmati, kami bisa bersama bernyanyi, kami bisa berdoa, kami bisa mendengar firman Tuhan, dan banyak hal Tuhan yang kami percaya itu semua karena pertolongan Tuhan, sehingga kami bisa bersama-sama beribadah, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan saja seluruh perjalanan kehidupan kami di hari-hari yang akan datang, yang bagi kami itu sangat rahasia, sangat misterius buat kami. Karena itu hamba meletakkan semua ke dalam tangan Tuhan saja. Biarlah kiranya Tuhan yang memimpin semuanya, memberkati semuanya, memberkati pekerjaan, memberkati usaha, memberkati semuanya Tuhan, studi dan lain-lainnya. Biarlah
sehingga kiranya semua dalam pimpinan dan dalam kasih Tuhan, dalam kebaikan Tuhan dan dalam kemurahan Tuhan. Dan akhirnya kembali lagi nanti suatu saat kami bisa memuji Engkau oleh karena kami melihat perbuatan tangan Tuhan yang besar yang sudah dinyatakan kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang minggu yang akan kami lalui, kami serahkan saja semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Karuniakan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk bisa melewati hari-hari yang akan kami lalui. Terima kasih Tuhan, dan kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan senantiasa memimpin menyertai kita semuanya. Mulai hari ini, besok, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.